warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita Indah Rahayu Kurnia Maharani dari Fakultas Syariah dan Dakwah, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan peristiwa Perang Khandaq dalam kepemimpinan transformatif. Perang Khandaq berasal dari bahasa Arab yang artinya parit. Perang Khandaq merupakan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq terjadi antara kaum muslimin yang berjumlah 1.000 orang dengan pasukan sekutu di wilayah Madinah dengan berjumlah 10.000 orang. Pasukan sekutu terdiri dari kabilah kaum Yahudi Bani Quraiza, Bani Nadir, kabilah Quraisy, kaum Ghatafan, dan beberapa kabilah lain. Kaum muslimin menggunakan strategi pertahanan parit dalam menghalau kedatangan musuh. Kaum muslimin menggali parit di bagian utara wilayah Madinah selama 6 hari. Belakang terjadinya Perang Khandaq dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Perang Khandaq sendiri dari segi agama disebabkan oleh masyarakat Jazirah Arab yang merasa terancam eksistensi agamanya sejak kedatangan Islam. Perang Khandaq dari segi ekonomi disebabkan karena masyarakat Mekah merasa keberadaan Islam di Madinah akan mengakibatkan pembengkakan biaya pengiriman barang dagangan ke negeri Syam. Motif ekonomi lainnya adalah seperti yang dijanjikan pasukan sekutu. Perang Khandaq dari segi politik diakibatkan oleh kekalahan masyarakat Arab pada perang-perang sebelumnya dengan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin harus dihilangkan di wilayah Jazirah Arab supaya eksistensi masyarakat Arab kembali naik. Kaum muslimin mengalami kemenangan dalam Perang Khandaq karena memenuhi kaidah-kaidah penentu kemenangan perang dalam Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kaum muslimin mampu memenuhi kaidah-kaidah tersebut karena terdapat peran Rasulullah sebagai pemimpin perang. Rasulullah dalam kondisi prima penuh tekad, keberanian, dan kejelian dalam setiap keadaan perang. Rasulullah belum pernah mengalami kegagalan karena salah dalam mengambil sebuah kebijakan, mengatur pasukan, dan memilih markas serta menyusun strategi peperangan. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Perang Khandaq terbagi menjadi 3 bagian, yaitu strategi sebelum pertempuran. Strategi ini berupa mata-mata kaum muslimin yang senantiasa waspada mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar wilayah Madinah. Hal ini mengakibatkan rencana pasukan sekutu untuk menyerang Madinah diketahui oleh Rasulullah dengan cepat. Rasulullah dan pasukan muslimin melakukan penggalian parit untuk pertahanan sesuai dengan usulan Salman Al-Farisi. Hal ini membuat pasukan sekutu tidak bisa menyerang Madinah. Rasulullah mengamankan kaum wanita, anak-anak, dan orang tua dalam benteng tinggi sebelum pasukan sekutu datang. Rasulullah juga mengatur posisi tenda dan barisan sekutu kaum muslimin. Setelah penggalian parit selesai, Rasulullah sempat memiliki ide untuk mengadakan perdamaian dengan kabilah Ghatafan yang bergabung dengan pasukan sekutu. Akan tetapi usulannya itu ditolak oleh kepala suku Madinah sehingga urung dilakukan. Rasulullah melaksanakan beberapa strategi saat pertempuran. Rasulullah sudah menempatkan beberapa orang untuk berjaga-jaga apabila ada musuh yang berhasil menyeberangi parit. Hal ini mengakibatkan beberapa pasukan sekutu yang berhasil menyeberangi parit ditangani oleh kaum muslimin. Kaum Bani Ubasyah, Bani Quraiza yang dipimpin Ka'ab bin Asad bergabung bersama pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah mengutus Salamah bin Aslam bersama 200 pasukan muslimin dan Zaid bin Haritsah bersama 300 pasukan muslimin agar menjaga kota Madinah dan meneriakkan takbir untuk menakut-nakuti kaum Bani Quraiza. Kaum Bani Quraiza gagal membantu pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah memerintahkan Nu'aim bin Mas'ud yang baru masuk Islam untuk masuk ke dalam barisan musuh dan membuat propaganda antara yang satu
dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan pasukan sekutu menjadi hilang kepercayaan satu sama lain. Strategi Rasulullah pasca pertempuran Khandaq adalah memerintahkan salah satu pasukan muslimin untuk mengecek kondisi musuh. Hal ini untuk mengetahui apakah pasukan musuh berniat pulang atau melanjutkan pertempuran, sehingga langkah selanjutnya harus disusun apabila musuh tetap menyerang hari esok. Rasulullah mengirim Muhammad bin Maslamah bersama 30 prajurit berkuda ke Al-Qurata setelah mengetahui pasukan musuh pulang untuk memberi peringatan kepada Ubaid bin Kilab dari kabilah Aliyan yang telah bergabung dengan pasukan sekutu. Rasulullah menghukum pasukan Yahudi Bani Quraiza dengan hukuman para prajurit kaum Yahudi dieksekusi, anak-anak dan kaum wanita ditawan serta harta benda dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Kesempatan ini saya akan membahas nilai-nilai dalam 3 variabel kepemimpinan. Pada variabel kepemimpinan pertama itu membahas visi misi atau tujuan. Usulan Salma Al-Farisi untuk menggali parit itu agar pasukan lawan yang jumlahnya sangat banyak tidak bisa langsung menyerang dan mereka memboikot kota sampai akhirnya mereka terkena badai topan yang sangat besar. Kepemimpinan yang kedua yaitu partisipatif. Nilai kepemimpinan ini dapat dilihat dari pengakuan kaum Bani Quraiza sebelum mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Ketua kaum Yahudi Bani Quraiza awalnya menolak dengan mengemukakan alasan bahwa Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang senantiasa menepati janji meskipun dengan kaum non-muslim, dan di mana juga saat itu Rasulullah ikut menggali parit bersama kaum muslimin yang lainnya. Terakhir yaitu nilai kepemimpinan berbasis nilai. Pada kepemimpinan ini juga dapat dilihat dari Rasulullah memutuskan untuk segera menghukum perbuatan kaum Yahudi Bani Quraiza yang telah membahayakan kaum muslimin. Pasukan muslimin menyiapkan segala keperluan untuk memerangi kaum Yahudi Bani Quraiza setelah perang Khandaq selesai. Rasulullah menempatkan bahwa kaum Yahudi Bani Quraiza dari kalangan prajurit dibunuh, anak-anak dan kaum wanita ditawan, serta harta benda dibagi kepada kaum muslimin. Hukuman yang berat diputuskan kepada kaum Yahudi Bani Quraiza karena pengingkaran janji yang telah mereka perbuat akan berakibat sangat fatal. Seluruh kaum muslimin di kota Madinah bisa terbunuh apabila pasukan sekutu berhasil masuk ke dalam kota melalui benteng-benteng Bani Quraiza. Sekian pemaparan penjelasan perang Khandaq dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.